Pernah kepikiran nggak kalau alat pereda stres paling canggih di dunia itu ternyata udah ada di dalam diri kita, gratis dan selalu bisa kita pakai kapan aja. Nah, alat itu adalah imajinasi kita sendiri. Hari ini kita bakal belajar gimana caranya pakai kekuatan pikiran buat menemukan ketenangan, bahkan di tengah hari yang paling sibuk sekalipun. Coba deh bayangin sebentar, lagi pusing-pusingnya kerjaan, Anda bisa kabur sejenak ke pantai favorit, ngerasain hangatnya matahari, atau mungkin ke puncak gunung yang sejuk. Semuanya tanpa perlu beranjak sedikit pun dari kursi Anda. Keren kan? Nah, inilah kekuatan dari teknik yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi, apa sih sebenarnya imajinasi mental ini? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan otak kita buat menciptakan pengalaman lengkap. Ada gambarnya, suaranya, bahkan baunya, tanpa ada pemicu dari luar. Anda sebenarnya udah sering lakuin ini loh. Tiap kali ngebayangin enaknya makanan favorit Anda. Ini bukan sulap, tapi proses kerja otak yang kita semua punya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama yang namanya mata batin. Terus kita lihat seberapa dahsyat sih alat ini. Abis itu, kita langsung masuk ke prakteknya, yaitu imajinasi buat relaksasi. Dan yang paling penting, kita bakal lihat bukti ilmiahnya. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, kita bakal bedah konsep ini lebih dalam, karena ini tuh jauh lebih serius dan terstruktur daripada cuma sekedar ngelamun di siang bolong. Dan yang harus kita tahu, ini bukan konsep spiritual yang abstrak semata. Jurnal medis sekelas BMC Medicine aja udah membuktikannya. Riset mereka menunjukkan bahwa saat kita berimajinasi, otak kita tuh nggak lagi santai. Justru sebaliknya, otak kita lagi kerja keras menjalankan proses kognitif yang super kompleks. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi gimana sih cara kerja imajinasi ini dan bagaimana ia bisa membentuk cara kita melihat dunia. Ternyata, imajinasi itu ada dua jenis utama. Yang pertama, imajinasi objek. Ini pas kita ngebayangin detail sebuah apel, warnanya merah mengkilap, bentuknya. Ini tentang apa? Terus yang kedua, ada imajinasi spasial. Ini pas kita ngebayangin gimana apel itu jatuh dari pohonnya. Nah, ini tentang di mana dan pergerakannya. Keduanya ini adalah cara kerja pikiran kita sehari-hari. Nah, disinilah letak kehebatannya. Teknik ini gunanya bukan cuma buat santai-santai aja. Atlet Olimpiade pakai ini buat memvisualisasikan kemenangan, terapis memakainya untuk bantu pasien sembuh dari trauma, bahkan dokter juga pakai ini untuk bantu pasien stroke belajar jalan lagi. Ini adalah alat yang sangat serius dan kuat, yang ternyata bisa kita manfaatkan juga. Oke, dari semua kegunaan tadi, sekarang kita fokus ke satu hal yang bisa langsung kita pakai setiap hari. Imajinasi terbimbing untuk relaksasi. Definisi ini pas banget. Coba perhatikan kata kuncinya. Terarah. Nah, inilah yang bikin beda dari melamun biasa. Ini adalah proses yang aktif dan sadar di mana kita seolah-olah jadi sutradara buat pikiran kita sendiri, kita arahkan ke tempat yang tenang dan seimbang. Dan manfaatnya? Wah, ini bukan cuma di pikiran, tapi benar-benar terasa di tubuh. Ini bukan sekedar soal merasa lebih baik, tapi tubuh kita beneran merespons. Penelitian nunjukin imajinasi bisa bantu turunin tekanan darah, mengurangi rasa sakit, bahkan bisa mempercepat penyembuhan. Ini bukti nyata betapa nyambungnya pikiran dan tubuh kita. Oke, sekarang bagian terbaiknya nih. Yuk kita pelajari gimana caranya melakukan ini sendiri. Gampang banget kok, dan bisa langsung Anda coba nanti. Gini langkah-langkahnya. Pertama, cari posisi senyaman mungkin. Kedua, fokus ke napas. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Ketiga, mulai bayangkan tempat damai versi Anda. Nah, langkah keempat ini kuncinya, libatkan semua panca indera. Jangan cuma lihat pantainya, tapi coba rasakan pasir di kaki, dengar suara ombak, cium bau lautnya. Setelah itu, nikmati aja momennya. Kalau sudah siap, baru kembali pelan-pelan. Gampang kan? Tentu aja, kita nggak cuma mau percaya gitu aja kan? Kita perlu bukti. Nah, mari kita lihat data dari sebuah studi klinis yang benar-benar menguji teknik ini. Dan ini dia buktinya dalam angka. Sebuah studi dilakukan pada pasien yang akan operasi. Situasi yang pastinya bikin stres banget. Sebelum mereka melakukan imajinasi, skor stres rata-rata mereka itu di angka 36,7. Dan sesudahnya, turun drastis jadi 22,4. Itu penurunannya hampir 40%, cuma dengan menggunakan kekuatan pikiran mereka. Luar biasa. Mungkin Anda lihat angka ini dan bertanya-tanya,
P sama dengan 0,000 itu maksudnya apa sih? Gini, ini cara para ilmuwan buat bilang kalau hasil tadi itu bukan kebetulan sama sekali. Penurunan stres yang signifikan itu hampir pasti disebabkan oleh teknik imajinasi yang mereka lakukan. Ini bukti statistik yang sangat kuat. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini jelas banget. Teknik yang barusan kita pelajari tadi punya dasar ilmiah yang kokoh. Efeknya dalam mengurangi stres itu nyata dan terbukti, sama efektifnya dengan teknik-teknik relaksasi lain yang sudah lebih dulu dikenal. Jadi, pesan utamanya adalah ini. Kita seringkali sibuk mencari solusi stres di luar sana, padahal alat yang paling ampuh itu udah ada di dalam diri kita sendiri. Pikiran Anda adalah aset terbesar untuk kesehatan mental dan fisik Anda. Kuncinya cuma satu, belajar cara menggunakannya dengan benar. Jadi, sebagai penutup, saya mau Anda merenungkan pertanyaan ini. Tempat damai seperti apa yang mau Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri? Kekuatan untuk menemukan ketenangan itu ada di tangan, atau lebih tepatnya, ada di dalam pikiran Anda.